Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilajeng Sumping di channel Siko. Baik teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan agar kita bisa selalu belajar untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Baik, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai dasar dari pemrograman HTML. Videonya nanti saya sertakan linknya di bagian deskripsi. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan sedikit bahas mengenai dasar atau tag dasar dalam HTML. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah yang pertama adalah tag heading, yang kedua adalah tag paragraf, dan yang ketiga adalah tag line break. Di mana tag heading di sini adalah suatu tag khusus yang disediakan oleh HTML untuk membuat sebuah judul atau subjudul pada teks dalam sebuah halaman website. Nah, untuk heading di sini tagnya berupa H sekian sampai dan diakhiri dengan slash H sekian. Mengapa di sini saya tuliskan H sekian dan ditutup dengan slash H sekian? Nah, pada heading di sini terdapat 6 buah tingkatan, mulai dari H1 sampai dengan H6, dan masing-masing tingkatan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di sini untuk H ini titik-titiknya bisa diketikkan atau dituliskan dengan H1, H2, H3, H4, H5 atau H6, dan diikuti dengan backslash H1 ataupun 6 ya, sampai 6 ya. Nah, itu untuk heading. Yang kedua ada paragraf. Nah, untuk paragraf di sini fungsinya sebagai kaidah dalam penulisan pada isi halaman web agar teks yang kita ketikkan nanti terlihat rapi dalam penulisannya, dan juga sebagai pemisah antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Nah, untuk tag paragraf di sini menggunakan perintah tag p dan diakhiri dengan tag slash p. Dan yang ketiga ada line break. Nah, line break di sini fungsinya adalah sebagai mengganti baris dalam penulisan teks, atau fungsinya hampir sama dengan perintah enter pada keyboard. Nah, di sini untuk line break sendiri menggunakan perintah tag br. Untuk lebih jelasnya langsung kita praktekkan. Oke, di sini seperti biasa saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini kita buat file baru dengan nama heading ya. Ini file barunya dengan nama heading. Nah, di sini sebelum kita menuliskan perintah heading, kita tuliskan dulu tag dasar dari HTML. Mulai dari doctype, HTML, head, sampai dengan terakhir adalah slash HTML. Ini wajib dituliskan sebelum menggunakan atau mengetikkan tag dasar pada HTML. Nah, di sini untuk judulnya kita ketikkan misalkan contoh heading.
sebelum slash body. Oke, yang pertama kita tuliskan tag H1, itu ya. Nanti kita isi, terus kita tambahkan lagi di bawahnya tag H2. Nah, jika menggunakan Sublime ataupun Visual Studio Code, di sini sudah ada perintahnya. Kita tinggal pilih H1, H2, H3, H4, H5, H6. Kita klik aja H2. Kita tutup langsung H2. Terus di sini ada H3. Terus perintah H4. Selanjutnya H5 dan H6 ya. Oke, di sini kita mempunyai 6 tingkatan H1 sampai dengan H6. Nanti kita lihat dari mana perbedaannya. Oke, di sini saya tuliskan isinya daripada tag H1, misalkan contoh heading tingkat 1. Oke, sini saya copy ya. Ini contoh heading tingkat 2. Ini contoh heading tingkat 3. Ini contoh heading tingkat 4. Jadi H5, contoh heading tingkat 5. Dan terakhir heading 6, contoh heading di tingkat ke-6. Ya, baik. Setelah itu saya save, saya simpan, dan kita buka filenya. Oke, kita buka filenya heading, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, tingkatan heading tadi ada 6 ya. Mulai dari tingkatan pertama dia tulisannya lebih besar, sampai dengan tingkatan 6 tulisannya lebih kecil, paling kecil istilahnya. Dan biasanya ciri utama heading adalah dia penulisannya langsung cetak tebal dibandingkan dengan kita mengetik biasa. Oke, baik ya. Nah, untuk heading yang pertama biasanya digunakan sebagai judul. Nah, untuk heading kedua, ketiga, dan seterusnya dia digunakan biasanya sebagai subjudul. Oke. Di sini kan ada 6 buah tingkatan. Bagaimana kalau misalkan di sini kita tambahkan untuk headingnya? Kita tambahkan heading, ada heading 7, heading 8, dan seterusnya. Apakah penulisannya akan semakin kecil atau berbeda? Ya, saya kopikan ini, saya paste. H6-nya saya ganti H7, H6 saya H7. Ini tingkatan ke-7. Selanjutnya saya paste lagi di sini H8 /H8. Di sini tingkatannya ke-8. Dan terakhir saya tambahkan lagi headingnya heading ke-100 contohnya. Ini tingkatan ke-100. Diakhiri dengan /H100. Saya save. Apakah H7, H8 ataupun H100 ini penulisannya akan semakin kecil atau tidak? Ya, kita balik lagi ke browser yang digunakan. Kita reload. Dan ternyata untuk tingkatan di atas 6 dia akan diketik atau ditampilkan hanya sebagai teks biasa ketika kita mengetik di bagian body-nya. Jadi yang untuk heading dibaca hanya dari
dari tingkatan 1 atau H1 sampai dengan tingkatan 6 atau H6. Di atas H6 dia akan dibaca sebagai teks biasa. Ya, itu penjelasan mengenai heading. Selanjutnya yang kedua, saya akan sedikit menjelaskan tentang teks dasar paragraf. Oke. Pada paragraf di sini sama ya seperti heading, kita tuliskan dulu teks dasar dari HTML-nya. Oke, saya langsung tempatkan di tag body. Nah, di sini saya akan membuat 2 buah paragraf. Nanti saya akan kopikan di salah satu web di sini ya. Contoh, ini adalah paragraf pertama, saya kopikan di sini. Saya tempelkan di bawah tag body. Ya, untuk lebih jelasnya saya atur dulu. Lalu saya juga akan menambahkan paragraf keduanya. Oke, di sini saya kopikan, saya buat saja. Sama saya paste. Di sini saya akan rapikan terlebih dahulu. Save. Nah, di sini saya mempunyai 2 buah paragraf. Ini paragraf pertama dan yang bawahnya adalah paragraf kedua. Ketika sudah saya save, kita akan buka pada browsernya. Oke, kita buka ya. Kita klik 2 kali file paragraf. Dan hasilnya seperti ini. Jadi dia tidak dipisahkan antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Jadi langsung ya dituliskan seluruhnya menjadi satu kesatuan paragraf. Nah, sekarang di masing-masing paragraf saya letakkan perintah atau tag P dan diakhiri di sini /P. Dan pada kedua pun paragraf kedua saya tambahkan tag P dan di bawahnya saya tambahkan /tag P. Tag/P ya. Saya save. Kita lihat hasilnya apakah berbeda. Oke, ini hasil sebelum menggunakan perintah tag P. Kita reload ya. Nah, setelah kita reload, jadi antara paragraf pertama dan paragraf kedua akan dipisahkan dalam masing-masing paragraf. Ya, itu contoh dari paragraf atau tag P dan /P. Jadi intinya untuk P yang tadi ya sebelumnya sudah saya jelaskan, dia untuk kaidah dalam penulisan pada isi halaman webnya. Nah, nih kalau misalkan kalian mau membuat suatu web banyak paragraf menjelaskan contohnya mengenai pembahasan suatu permasalahan, gunakan perintah tag P untuk masing-masing paragrafnya. Dan yang ketiga, saya akan sedikit menjelaskan mengenai line break. Ya, kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Di sini saya sudah buat line break. Saya akan open aja file, open file. Nah, nanti di sini kalian membuat seperti biasa ya, halaman baru. Jangan lupa ketikkan tag dasar dari HTML-nya. Oke, line break di sini saya contohkan, saya akan membuat 3 baris
teks, yaitu yang pertama nama, yang kedua misalkan alamat, dan yang ketiga adalah misalkan jenis kelamin. Ya, kita rapikan. Oke, di sini saya tuliskan nama, alamatnya, jenis kelaminnya. Oke. Nah, di sini saya save. Nah, pasti bayangan kita ketika di run ataupun ditampilkan pada browser, penulisannya akan sama seperti ini ya. Nah, untuk pembuktiannya kita buka lagi file line break yang sudah saya buat, dan ternyata hasilnya dia akan terus ke sebelah kanan untuk menampilkannya. Nah, kenapa? Karena di sini kita tidak menambahkan perintah line break. Nah, bagaimana menambahkannya? Nah, untuk line break di sini penambahannya kita tambahkan di belakang baris. Di sini saya tambahkan perintah BR, dan di akhir alamat ya, di belakang Bogor saya tambahkan juga perintah BR. Nah, pada kalimat terakhir saya tidak usah ini karena kan dia pasti akan ditampilkannya paling bawah. Oke, kita lihat hasilnya ketika sudah menambahkan perintah BR sini. Oke, di sini saya tambahkan masuk ke browser, kita reload. Ya, jadi fungsinya perintah BR adalah untuk mencetak kata atau teks di baris baru. Fungsinya hampir sama seperti enter. Oke, itu untuk perintah line break. Nah, apa bedanya perintah paragraf dengan line break? Nah, kalau paragraf biasanya digunakan untuk membuat suatu paragraf dan memiliki kalimat lebih dari satu. Sedangkan kalau line break dia biasanya digunakan per masing-masing kalimat. Jadi tidak membentuk paragraf ya, itu berbedanya. Oke. Sekarang kita contohkan bagaimana ketiga fungsi ini antara heading, paragraf, dan juga line break ini kita gabungkan dalam satu file. Oke, kita tambah di sini. Saya akan menambahkan file baru ya. Jangan lupa kita di sini menuliskan tag dasar HTML. Ya, saya copy aja yang tidak ada. Ini kita hapuskan. Nah, di sini saya akan menambahkan titelnya misalkan tes 1 aja ya. Tes 1. Oke, di sini yang pertama saya akan kasih judul. Di sini saya tambahkan perintah H1. Judulnya misalkan saya ambil dari sini ya, Wikipedia, yaitu tentang website. Ini judul utamanya. Terus di sini saya tambahkan sub judulnya overview. Di sini saya tambahkan fungsi dari H2, tag H2 ya. Oke. Tulisannya overview. Slash H2. Oke,
Selanjutnya di sini saya tambahkan perintah paragraf. Nah, saya kopikan saja ya dari paragraf di sini. Nah, ini sampai ke bawah saya kopikan. Saya paste di bawah H2. Selanjutnya terakhir untuk perintah line breaknya saya tambahkan lagi heading ya, H2 saja. H3 sekarang. H3. Sini kan pemateri contohnya. Kemudian di bawahnya saya ketikkan line break sini, saya kopikan dari nama sampai jenis kelamin, saya kopikan, saya simpan di bawah H3. Ya. Di sini saya simpan file save as. Saya simpan nama-nama tes 1. Biasanya save as tipenya adalah HTML. Oke, saya save. Lalu kita buka file tersebut, tes 1. Dan hasilnya seperti ini. Oke, baiknya di sini untuk judul utamanya menggunakan H1, untuk subjudulnya menggunakan H2. Ini untuk perintah paragrafnya, paragraf pertama, paragraf kedua. Dan yang ini untuk pemateri saya gunakan H3 subjudulnya. Dan ini menggunakan perintah BR untuk nama, alamat, dan jenis kelamin. Oke, baik. Sekian penjelasan mengenai 3 tag dasar dalam HTML, dan untuk materi selanjutnya insya Allah saya akan menjelaskan beberapa tag dasar lain yang ada dalam HTML. Baik, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, penulisan, ataupun penjelasan, mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, boleh lampirkan atau ketikkan di kolom komentar. Tetap semangat dalam belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And now I know